Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang jiwa hewan dalam perspektif filsafat Islam ya, atau jiwa animal ya, animal faculty, atau juga disebut dengan an-nafs al-ghadabiyah ya, jiwa marah, diistilahkan juga demikian ya. Maka kita akan jelaskan tentang an-nafs al-hayawaniyah, tentang jiwa hewan ya, jiwa hewan. Jadi istilahnya adalah an-nafs al-hayawaniyah. Ini istilah yang digunakan adalah an-nafs al-hayawaniyah, atau jiwa hewan, atau animal faculty ya. Nah, jiwa hewan ini juga terdapat di dalam diri manusia. Maka itu, apa itu jiwa hewan, asal usulnya seperti apa, kalian bisa cek video sebelumnya tentang fakultas-fakultas jiwa ya. Silakan search, kemudian cari konten tersebut, sehingga biar paham nih penjelasan ini nih. Kalau kalian langsung dengerin ini, maka kalian akan sulit paham. Oke. An-nafs al-hayawaniyah atau jiwa hewan, atau an-nafs al-ghadabiyah juga disebut dengan an-nafs al-ghadabiyah, jiwa marah ya, atau jiwa agresi. Oke. Ya, jadi an-nafs al-hayawaniyah ini punya dua kemampuan ya, yaitu kemampuan untuk al-mudrikah atau perceptual faculty, al-mudrikah, dan al-muharrikah ya, lokomotif faculty, kemampuan untuk berpindah tempat, bergerak. Jadi nafs al-hayawaniyah punya dua kemampuan, berpindah tempat dan bergerak. Bukan berpindah tempat atau bergerak, dan mempersepsi atau al-mudrikah. Nah, jadi hewan bisa mempersepsi, bukan hanya manusia ya, hewan juga bisa mempersepsi, mengenali, mengartikan, mempersepsi, mengestimasi, memprediksi ya, tertipu ya. Tertipu kan adalah salah persepsi kan. Nah, dikelabui juga bisa ya. Itu bukti bahwasanya hewan punya perceptual faculty. Nah, kita akan bahas tentang perceptual faculty atau al-mudrikah ini terlebih dahulu. Nah, al-mudrikah atau perceptual faculty, nah ini adalah kemampuan kemampuan makhluk-makhluk yang punya daya hewan ini untuk mempersepsi. Siapa saja makhluk yang punya daya hewan? Satu, hewan. Yang kedua, manusia ya. Hewan dan manusia, dia punya daya hewan. Kalau tumbuhan nggak punya, dia hanya punya jiwa vegetatif. Hewan punya vegetatif, punya animal. Manusia punya vegetatif, punya animal, punya rasional. Nah, itu ya perbedaannya. Nah, al-mudrika ini ada yang di level indera luar ya, indera luar. Jadi di eksternal. Nah, indera luar seperti panca indera kita, mata dan sebagainya, itu adalah penginderaan luar. Namun itu hanya organ fisik ya, organ fisik yang mampu menangkap sinyal-sinyal fisik, sinyal-sinyal material. Jadi organ material untuk menerima yang material, ya kan? Untuk mengartikan yang material itu menjadi substansi yang abstrak, maka dibutuhkan organ internal, organ yang juga sifatnya lebih non material. Nah, sekarang eksternal ya, seperti mata, penglihatan, kemudian penciuman ya, hewan kan punya ya penciuman, penglihatan, pendengaran gitu ya. Itu semuanya adalah indera eksternal. Nah, jadi organ fisik diperlukan ya, organ fisik diperlukan untuk menangkap yang fisik, kan gitu ya, untuk menangkap objek fisik. Ini objek fisik. Nah, itu diperlukan penangkapan dengan organ fisik. Jadi nggak bisa kalian melihat sesuatu yang tanpa mata, itu nggak bisa. Harus butuh mata. Mata itu organ fisik.
yang tidak bisa merem, tidak bisa melihat sesuatu, mengenal sesuatu nggak bisa. Ya. Oh, tapi menghayal bisa. Itu menghayal itu beda. Menghayal itu justru indera internal. Nah, organ fisik ini mata dan sebagainya atau indera dalam, al-mudrikah, al-his ya juga saya, al-his al-kharijiyah, indera luar ya, indera luar. Jadi indera yang organ fisik. Kemudian diterima oleh indera tersebut dan setelah itu dioper ke sinyal-sinyal yang sifatnya sudah agak non fisik ya. Ya, non fisik. Nah, masuk kepada al-mudrikah yang sifatnya internal. Jadi daya persepsi yang sudah masuk internal. Jadi kenapa kita bisa mengenal sesuatu? Karena setelah dilihat masuk ke dalam proses perseptual internal. Nah, yang pertama adalah proses pertama adalah disebut al-his al-mushtarak. Bahasa Arabnya al-his al-mushtarak atau indera bersama. Indera bersama ya, sensorik integratif ya, sensorik yang sifatnya integratif. Maksudnya apa? Maksudnya pada proses ini segala sinyal-sinyal fisik yang diterima oleh indera eksternal itu dibentuk kembali menjadi sinyal-sinyal perseptual, ya, dirubah menjadi objek perseptual. Jadi di sini adalah pintu perubahan daripada objek material menjadi objek non material, ya, yang tadinya objek visual menjadi objek perseptual. Nah, kira-kira seperti itu ya, objek perseptual. Jadi itu bergantung pada organ eksternalnya juga. Ketika pendengarannya kurang tajam, maka pendengaran yang dia dapat bisa distortif. Artinya tidak sama dengan apa yang dia dengarkan pada kenyataannya, karena tergantung daripada organ eksternalnya menerima, kemudian disusun ulang oleh al-his al-mushtarak menjadi sinyal-sinyal atau informasi yang sifatnya perseptual. Ya, misalkan kalian lihat orang, maka di persepsi kita akan terbangun kembali seperti apa wujudnya itu, ya. Tapi sudah masuk ke dalam data perseptual. Jadi ketika ketika kita melihat seseorang, maka itu langsung dikonversi ke data perseptual. Nah, karena perseptual ini bergantung pada indera kita, maka kalau kita buta warna misalkan ya, kita lihat dia pakai warna merah padahal hijau, kita akan bangun di persepsi kita, di perseptual kita dia pakai hijau, kan gitu kira-kira. Jadi ya, membangun kembali apa yang diterima oleh organ fisik. Nah, ketika organ fisik ini terbatas, maka yang diterima, yang disusun kembali menjadi informasi perseptual juga tidak lengkap gitu ya. Nah, kemudian masuk kembali ke tahap selanjutnya, yaitu retentif ya, atau khoyal ya, khoyal atau khoyilah atau khoyal juga bisa dikatakan dia khoyal ya. Khoyal adalah retensi. Retensi adalah objek fisik yang telah dirubah ke objek perseptual akan tersimpan jangka pendek ya, jangka pendek. Jadi ketika kalian melihat sesuatu dan objek itu menghilang, pergi, maka akan tetap tersimpan objek tersebut dalam bentuk objek perseptual dan akan tersimpan sebentar ya, retensi disebutnya, atau dalam psikologi modern disebut dengan istilah short term memory, memori jangka pendek ya. Ya, mungkin sedikit berbeda. Memori jangka pendek mungkin termasuk di dalamnya ketika kita mengingat sesuatu, itu memori jangka pendek bertahan dalam beberapa menit. Kalau retensi ini, khoyal ini lebih cepat lagi nih sebetulnya dibanding, dan semua objek mengalami short term memory. Semua objek mengalami retensi. Yang kita lihat pasti masuk ke retensi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin ada sedikit perbedaan khoyal dengan short term memory, karena dia sudah menggunakan istilah memori. Memori nanti ada lagi soalnya. Nah, retensi itu memelihara objek atau mempertahankan objek yang telah hilang secara fisik namun dipertahankan secara material. Nah,
Kemudian setelah dipertahankan di dalam persepsi kita, objek yang telah hilang tersebut, itu proses selanjutnya adalah persepsi, ya, atau interpretasi, atau disebut juga sebagai estimasi istilahnya. Estimasi. Ya, sering disebut dengan estimative faculty, ya, atau al-wahm. Al-wahm, waham itu ternyata bukan gangguan keyakinan diri, gangguan persepsi diri, enggak gitu ya. Pada dasarnya waham dalam bahasa Arab artinya hayalan, mungkin bukan hayalan tapi waham, ya, mengartikan sesuatu sebagai sesuatu yang dia yakini, kan gitu, waham ya. Mengartikan sesuatu menjadi sesuatu yang dia yakini, itu namanya waham. Dan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita terima oleh indera kita, akan kita artikan, akan kita berikan arti, berikan makna. Misalkan kita melihat seseorang, akan kita berikan makna, wah ini orang kerja nih, tampilannya pekerja, wah ini tampilannya mahasiswa nih. Nah itu waham, sudah masuk tahapan waham, dan itu terjadi sangat cepat, ya, sepersekian milisecond, ya. Tidak perlu lama, jadi cepat kita akan melihat sesuatu objek dan kita akan memberi arti. Nah, hewan juga bisa, ya, ketika melihat ancaman, melihat musuh atau predator, dia akan dengan cepat mengartikan ini adalah bahaya, dia harus menghindari, gitu ya. Dan hewan juga bisa tertipu, misalkan kayak kamuflase bunglon misalkan. Nah, mungkin ada predator mau makan gak jadi, ini kan ini kelihatannya bukan reptil nih, kelihatannya pohonan, kan, tertipu. Kenapa bisa tertipu? Karena hewan punya persepsi, ya sesuatu yang bisa ditipu karena dia punya persepsi. Sesuatu yang tidak punya persepsi tidak bisa ditipu, gitu ya, karena dia punya persepsi, hewan punya persepsi, maka hewan bisa ditipu, gitu. Maka dari itu al-mudrikah, daya perseptual ini juga dimiliki oleh hewan. Nah, kemudian setelah dia mengartikan sesuatu itu sebagai makna tertentu, maka memungkinkan untuk makhluk tersebut mengingat, memori atau al-quwah al-hafizah, jadi memori yang, ya, terjaga, ya, kekuatan memori, ya, jangka panjang atau long term memory. Jadi kemungkinan dia akan ingat objek tersebut setelah diartikan, diberi makna. Nah, semakin proses ini dilalui, ingatan itu semakin bagus. Jadi ketika Anda ingin mengingat sesuatu pelajaran atau apapun, ya, maka berikanlah makna yang banyak atas informasi tersebut, ya. Jadi berikanlah arti, jangan hanya sekedar teks. Kalau Anda belajar melihat itu sebagai teks tanpa memberi makna, maka Anda tidak akan bisa ingat apa-apa, gitu, ya. Nah, kayak gambar ini saya kasih panah ini punya makna, kan, biar lebih bermakna. Oh, ini proses, sebagai sebuah proses, kan, gitu ya. Nah, itu lebih mudah untuk diingat. Nah, termasuk saya menjelaskan ini, kan, saya nggak pernah belajar untuk ingat-ingat ini saya ingat sendiri itu. Kenapa? Karena saya punya waham atas semua informasi pengetahuan yang saya dapatkan, saya waham, saya berikan makna, jadi bisa ingat seperti ini. Nah, ketika memori ini digunakan kembali, maka proses berikutnya disebut dengan adzikr, mengingat atau recall, istilahnya recall, ya, recall atau adzikr, ya. Jadi zikr adalah mengingat sesuatu yang telah ada di dalam memori, gitu. Nah, jika sesuatu itu ingin dibayangkan kembali, dihadirkan, bahkan dibayangkan, bahkan dimanipulasi dalam pikiran kita, maka disebut dengan istilah mutakhayyilah atau imajinasi, ya, al-mutakhayyilah, gitu ya, mutakhayyilah atau imajinasi. Jadi objek yang ada di dalam ingatan kita bayangkan, bahkan kita manipulasi. Atau maksudnya manipulasi adalah kita
em, rekayasa atau misalkan kita membayangkan singa itu merekam di dalam pikiran kita, tapi ya berlari itu kan imajinasi ya. Nah, itu maksudnya memanipulasi objek ingatan kita gitu ya, memanipulasi. Nah, termasuk, nah ini contoh nih, contoh saya ketika menjelaskan ini ya, menjelaskan gambar ini saya memanggil kembali pelajaran ini di dalam pikiran saya, ilmu ini saya panggil kembali, zikr. Kemudian saya manipulasi, saya tempatkan jadi kotak-kotak begini, saya bayangkan dia posisinya di sini, saya kasih panah, saya manipulasi gitu ya, saya manipulasi. Nah, ini proses imajinasi. Nah, ini adalah imajinasi saya nih, imajinasi yang saya tuangkan menjadi tulisan. Awalnya ilmu ini dari mana? Dari pendengaran. Dari pendengaran saya dengar, ya kan? Kemudian saya rekam, kemudian saya beri makna, kemudian saya hafal secara otomatis, kemudian saya panggil kembali saat ini, ya, kemudian saya imajinasikan sebagai sebagan seperti ini, kemudian saya tulis. Jadi yang tadinya sesuatu yang tadinya fisik, suara atau bacaan teks yang fisik, visual dan audio, diabstraksikan menjadi non material, kemudian saya bikin jadi material lagi nih, ya. Ini kan terlihat nih, jadi visual lagi. Nah, ilmu itu begitu. Ilmu itu cara kerjanya adalah dari teks fisik seperti ini masuk ke dalam pemahaman seseorang, dan dia akan ajarkan lagi dibentuk jadi fisik lagi, entah dia suara ceramah atau tulisan-tulisan seperti ini. Nah, itu ya, makanya itu gunanya belajar dari orang lain atau dari baca itu ya. Nah, ini dimiliki oleh hewan juga ya. Hewan bisa membayangkan apa yang terjadi ketika ada musuh di depannya, ketika dia kena serang, dia akan berteriak-teriak karena dia mungkin mengimajinasi dia akan mati dan sebagainya ya. Sehingga mereka juga punya kemampuan untuk berpersepsi, tidak hanya manusia. Membedakan manusia adalah rasionalitas. Nah, berbeda antara kognisi atau perseptual sama rasionalitas, itu beda. Rasionalitas tidak ada hubungannya sama perseptual. Ya, tidak sama, bukan tidak ada hubungannya sih, cuma tidak sama. Rasionalitas itu tentang reasoning, ya, penalaran, argumentasi dan sebagainya, kebenaran, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Itu namanya rasionalitas. Tapi kalau perseptual hanya sekedar memahami objek yang tadinya fisik terus ditangkap menjadi objek non fisik dan diartikan diberi makna. Oke, selanjutnya adalah daya hewan yang berikutnya adalah al-mudrikah, yang satu adalah al-muharrikah atau penggerak, gerak. Ya, al-muharrikah. Nah, ini lebih simple atau gerak ya. Gerak, muharrikah. Nah, gerak itu cuma ada dua. Kalau nggak dia approach, mendekat, ya, gerakan itu cuma dua ya, approach atau avoidance. Jadi yang bisa approach, mendekat dan menjauh, dia pasti punya jiwa hewan. Nah, jiwa hewan punya fakultas hewani ya, atau an-nafs al-hayawaniyah. Dia punya itu, atau jiwa animal dia punya, maka dia bisa bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat, mendekati sesuatu atau menjauhi sesuatu. Nah, ini berhubungan sama daya mudrikah ini, perseptual. Ketika yang dia pahami, dia persepsi sebagai sebuah ancaman, maka dia akan menjauh. Tapi ketika dia melihat sebuah objek dan dia tertarik dengan itu, menimbulkan daya tarik, dia akan mendekat. Jadi ini berhubungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sifat manusia dari jiwa hewan ini, yang disebut dengan an-nafs al-ghadabiyah, jiwa kemarahan atau jiwa agresi. Nah, ini pertanyaannya, apa hubungannya ini semua dengan agresivitas ya. Jadi ada istilah an-nafs al-ghadabiyah atau jiwa agresi. Nah, agresivity ya. Ini sama ya, an-nafs al-ghadabiyah. Apa hubungannya? Hubungannya adalah agresi itu berkaitan dengan agresivitas, agresif ya. Agresif tidak harus menyerang, juga bisa berarti
mendekati sesuatu secara bersemangat gitu ya, secara bersemangat, secara menggebu-gebu, itu juga bisa dikatakan agresi juga ya, agresi juga. Rasa semangat itu juga agresi. Apa, rasa powerful itu juga suatu agresi. Nah, oke, kita anggaplah artinya ghadabiyah sebagai kemarahan ya. Kemarahan juga butuh avoidance, butuh approach. Kan kalau marah pasti akan nyamperin gitu kan, marah ya disamperin, diserang gitu, kayak gitu ya. Oh, marahnya marah dalam hati gitu ya, cuma sekedar jengkel dalam hati ya, sebenarnya sama approach juga. Dia mendekati objek tersebut cuma dalam pikiran dia tuh muncul setiap hari, itu kan sama juga approach itu. Setiap hari muncul objeknya itu, orang itu ya sebenarnya nggak secara fisik jauh, secara pikiran dekat gitu ya. Ya, approach. Avoidance ketika kalian takut itu kan artinya lawan dari agresif ya. Low aggressivity itu adalah takut terancam, maka kalian akan lakukan yang namanya avoidance atau menjauhi gitu ya, menjauhi. Maka ini berhubungan tentunya dengan konsep ghadabiyah, konsep kemarahan. Nah, juga berhubungan gini ya, kemarahan perseptual. Orang marah itu karena kesalahan persepsi kan gitu, karena kekeliruan persepsi, karena menghadirkan sesuatu objek orang lain sebagai sesuatu yang sangat menyebalkan, yang menyakiti perasaan. Tersakiti itu kan perseptual, tersakiti, terhina itu kan perseptual gitu ya. Nah, jadi emang ini berhubungan antara perseptual sama kemarahan ya. Orang ada yang orang bilang sesuatu A, si B bisa tersinggung, si C bisa tidak tersinggung, bisa berbeda ya. Bisa ada yang marah, ada yang tidak marah. Kenapa? Perseptualnya beda-beda itu. Bagi dia ini menjengkelkan, bagi si C ini tidak menjengkelkan. Nah, itu mungkin. Nah, maka ini berhubungan dengan ghadabiyah nih, perseptual ini. Oke, kita akan bahas akhlak yang muncul, akhlak yang hadir ketika orang mampu mengelola jiwa hewannya dengan baik. Nah, saya akan hapus dulu ya, inilah ya. Jadi ketika seorang mampu mengendalikan nafsu hewannya dengan seimbang ya, nafs al-hayawaniyah atau an-nafs al-hayawaniyah dengan seimbang ya, maka dia akan punya akhlak yang disebut dengan asy-syaja'ah atau pemberani ya, pemberani. Namun jika dia tidak bisa mengendalikan asy-syaja'ah, mengendalikan nafsul hayawaniyah, dirinya tidak mampu mengendalikan nafsu hewannya, maka dua kemungkinan. Kalau dia tidak mampu mengendalikan menjadi berlebihan daya hewannya itu, maka menjadi ekstrim kanan yang disebut dengan nekat ya, orang yang nekat. Kemudian kalau dia tidak mampu mengendalikan daya hewannya, dalam arti mengendalikan, tidak mampu meningkatkan kekuatan daya hewannya, maka dia akan menjadi pengecut. Oke, ada dua kutub, yang satu negatif, yang satu juga negatif. Ini negatif dan negatif. Yang positif yang tengah gitu ya, seimbang. Atau bahasanya ini fadail, ini rozail, ini juga rozail. Ini yang pinggir-pinggir, ini penyakit ya, karena kegagalan mengendalikan jiwa ini. Nah, syaja'ah itu apa? Syaja'ah adalah dia akan bertindak sesuatu yang diperlukan ya, dia bertindak sesuatu yang diperlukan gitu saja. Tapi manakala dia tidak perlukan, dia tidak bertindak. Itu nggak perlu. Niyan bagi, ini yang ma la yan bagi, ma yan bagi. Apa yang perlu, apa yang tidak diperlukan. Simple. Jadi orang pemberani simple. Kalau perlu maju, sekalipun berat, sekalipun ada ancaman-ancaman, ada obstacles, ya kan, ada rintangan, maju karena perlu. Itu pemberani tuh. Manakala nggak perlu, buat apa? Gitu ya. Senggol dikit di jalanan, berantem, buat apa?
gitu ya. Nah, itu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diperlukan tapi kita lakukan, maka maksudnya nekat ini. Nekat. Nekat ya. Buat apa? Rugi iya gitu. Senggolan di jalanan, berantem. Rugi apa? Rugi waktu pertama. Ya kan? Rugi tenaga kedua. Ya enggak, rugi waktu, rugi tenaga. Ketiga, masuk medsos lagi kan, dibully itu. Nggak bully, rugi lagi tuh, rugi secara sosial gitu ya. Yang ketiga, rugi secara agama ya. Agama, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berguna kan ya, nggak boleh kan gitu. Nah, pengecut pengecut adalah dia tidak mau melakukan sesuatu yang diperlukan. Dia perlu untuk itu, dia harus untuk itu, tapi dia tidak mau, tidak berani itu. Dia terlalu takut dengan ancaman, padahal dia harus maju, harus melakukan itu tapi tidak mau. Itu disebut dengan pengecut. Nah, keseimbangan antara keduanya disebut dengan syaja'ah. Nah, ketika orang punya sifat syaja'ah, maka dia akan punya sifat-sifat indikator-indikator atau ya indikator lainnya ya, turunan daripada syaja'ah. Nah, ini kita akan bahas ya. Jadi orang yang syaja'ah, yang pemberani, pertama dia akan kibrun nafs. Kibrun nafs, berjiwa besar atau ya mengalah untuk hal-hal yang bermaslahat. Jadi ya kayak misalkan kayak di jalanan kena serempet dikit, kibrun nafs. Jadi lo orang yang kibrun nafs, berjiwa besar, ngalah aja. Buat apa ya? Itu justru indikator berani. Ngamuk-ngamuk itu malah indikator tidak berani, bukan pemberani itu ya, karena nggak berguna. Apain mengalah, lebih berguna, menghemat waktu dan sebagainya. Contoh, jadi kibrun nafs itu ya. Nah, yang kedua adalah an-najdah, penyelamat. Jadi ketika ada yang orang memerlukan atau ini adalah hal yang diperlukan, dia mau untuk maju untuk menyelamatkan keadaan tersebut, walaupun sulit, walaupun banyak rintangan dan ancaman. Dia adalah orang yang berani untuk melakukan itu. Itulah disebut dengan an-najdah. Oke. Yang ketiga, azmul himmah. Azmul himmah adalah adanya dorongan ya. Agresinya ini diarahkan kepada motivasi dia untuk mencapai keberhasilan atau mencapai target yang dia harus penuhi, maka disebut dengan azmul himmah. Jadi agresinya itu diarahkan, dilampiaskan untuk kekuatan, power untuk mencapai target yang itu diperlukan buat dia ya. Jadi semangat. Kalian kalau bersemangat, berarti kalian ciri-ciri orang yang pemberani. Nah, ya ada rintangan, ada kesusahan, ada ancaman, tapi kalian tetap punya semangat yang tinggi. Dan as-sabat yang keempat, konsistens ya, persistens juga artinya kalian kalau punya jiwa pemberani mesti sabat, yaitu dalam keadaan apapun dia akan tetap, dia tidak mundur ya, tidak mundur. As-sabat, teguh pendirian, kesusahan apapun dia jalani terus, itu namanya as-sabat. Ketika sudah menancap, sabat ya, teguh, sabat, menancap kuat, maka dia tidak perlu lagi untuk goyang kiri kanan, tidak perlu mundur, dia akan maju terus. Yang kelima adalah as-sabr. Sabr artinya apa? Sabr artinya menahan diri daripada apa-apa yang tidak diperlukan. Agresi-agresi, tindakan agresi yang tidak diperlukan tidak perlu. Itu namanya dengan sabar. Juga sabar dalam hal ketahanan diri ya, ketahanannya, tahan dalam berbagai ancaman dan kesulitan, itu juga masuk dengan as-sabar, juga masuk dalam syaja'ah. Yang keenam al-hilm. Al-hilm artinya tidak mudah tersinggung ya, santun lembut ya, itu bahasa Indonesia mungkin pasnya adalah hilm, itu tidak mudah tersinggung. Nah, ini masuk dalam kendali perseptual. Jadi ketika Anda orang bilang A, orang bilang B, itu tidak mudah tersinggung. Kenapa? Karena mampu mengendalikan persepsinya secara positif ya. Mempersepsi kata-kata, mempersepsi visual, auditori secara positif, sehingga nggak perlu tersinggung. Jadi al-hilm, jadi tidak perlu tersinggung atas kata-kata orang dan sebagainya, karena itu hanyalah persepsi kita saja. Ya, tadi kita ingat bahwasanya salah satu daya hewan adalah daya perseptual. Orang yang hilm mampu mengendalikan persepsinya,
nggak semua dia selalu tersinggung itu ya, itu tidak punya hilm, tidak punya apa, tidak mudah tersinggung ya. Ada mutish ya, tidak ceroboh, dia berhati-hati, berhati-hati. Berhati-hati ini perlu apa tidak ya, gitu ya, untuk tindakan-tindakan ini kira-kira perlu apa tidak perlu ya, apakah asal aja. Nah, itu menunjukkan orang yang syaja'ah, dia tahu mana yang perlu, mana yang tidak, dia akan berhati-hati. As-sahamah, sahamah dia punya kepahlawanan dalam arti apa namanya, dia mau ya, mau untuk mengambil resiko gitu ya, mengambil resiko, mengambil tantangan, mau mencoba untuk melewati rintangan untuk tujuan-tujuan yang diperlukan buat dia ya, itu disebut dengan as-sahamah. Kemudian adalah ihtimalul kad, itu adalah kemampuan dia untuk menahan beban ya, beban seperti burden, istilah kita burden, namun burden itu mampu dia tahan seberat apapun, dia mampu melalui itu. Ciri-ciri orang berani ya, ketika dikasih beban yang banyak dia mampu untuk mengatasinya itu ya. Nah, inilah salah satu akhlak turunan, bukan salah satu ini ya, salah 9 turunan daripada syaja'ah. Syaja'ah ya, syaja'ah ini berasal dari kendali keseimbangan jiwa hewan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.